Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi di channel ini teman-teman. Belusuan kali ini adalah belusuan ke lokasi yang lebih dari 10 tahun yang lalu pernah saya lakukan, yaitu belusuan ke peninggalan benteng Jepang semasa Perang Dunia Kedua yang terpendam di ujung selatan perbukitan Menoreh, tepatnya di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Masyarakat menyebut sekumpulan benteng terpendam ini dengan sebutan Benteng Pendem Kalimaru. Meskipun sebenarnya benteng-benteng pendem ini tersebar di 3 desa, yaitu Desa Dadirejo, Tlogo Kotes, dan Bapang Sari. Kalimaru itu sendiri sebenarnya merupakan nama dusun di mana benteng pusatnya berada. Saya sendiri belum berhasil mendapatkan kejelasan tentang berapa banyak jumlah benteng pendem atau bunker Jepang ini pastinya. Ada warga yang mengatakan bahwa jumlahnya ada 64 bunker. Namun ada channel YouTube yaitu Bagelen Channel yang menyebutkan jumlahnya ada 29 buah. Sebuah blogspot bernama Jejak Kolonial bahkan hanya berhasil mengidentifikasi sejumlah 11 bunker saja. Berawal dari sebuah warung makan bernama Siti Inggil di pinggir jalan nasional di mana banyak kendaraan truk berhenti, belusuan ini saya mulai. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, saya mengikuti rute dari Google Map dan saya masuk ke sebuah dusun bernama Pucungan. Jalan desa ini kecil namun beraspal. Saya ikuti dan sampailah saya di sebuah pertigaan dengan tugu bertuliskan Tlogo Kotes. Saya berbelok ke kanan. Tidak jauh dari pertigaan itu ada sebuah papan informasi besar di kanan jalan yang menginformasikan adanya sebuah bunker Jepang kecil untuk pemantauan atau disebut pillbox di lokasi yang bernama Gunung Budak. Hari masih pagi dan cuaca juga cerah. Sepertinya saya punya banyak waktu untuk mengeksplor bunker Jepang kecil yang saya lewati ini. Saya pun memutuskan untuk berbelok ke kanan, naik ke akses berupa gang kecil yang cukup ekstrim ketinggiannya. Ternyata sesampai di atas, dengan terpaksa saya harus menitipkan kendaraan saya di halaman rumah warga karena akses jalan seterusnya tidak hanya sempit, namun juga licin oleh lumut hijau yang masih segar. Saya tidak ingin terpeleset. Perjalanan naik ke lokasi bunker selanjutnya saya lakukan dengan berjalan kaki. Rupa-rupanya jalan setapak naik menuju ke lokasi bunker dengan nama Pillbox Tlogo Kotes 11 dibangun dengan memanfaatkan ban-ban bekas warna-warni, diisi dengan batuan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi undaan yang aman, sehingga pejalan kaki tidak bakal terpeleset ketika melewatinya. Luar biasa, ini sebuah gagasan yang patut diacungi jempol dari warga lokal untuk membangun akses jalan setapak pada medan yang licin dan terjal dengan biaya yang murah. Di tengah perjalanan, saya sempat melihat ada sebuah balai pertemuan yang dibangun warga dari anggaran pemerintah Kabupaten Purworejo. Sempat juga saya melihat ada sebuah kamar mandi yang sepertinya sudah dilengkapi dengan listrik dan aliran air. Sedikit naik lagi saya harus melewati jalan setapak yang alami tanpa ban-ban bekas. Di sini saya harus ekstra hati-hati karena undaan-undaan ini cukup licin. Akhirnya sampai juga saya di lokasi bunker Jepang yang diberi nama Pillbox Tlogo Kotes 11. Terdapat banner informasi yang masih baru dan tulisannya masih sangat jelas terbaca. Di sana tertulis bahwa pillbox ini berbentuk huruf L
dengan orientasi ke timur laut dan barat daya, dengan masing-masing arah memiliki lubang intai. Tertera juga di sana bahwa bangunan ini telah dilindungi dengan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Terdapat juga fasilitas air mengalir di samping bunker ini. Saya coba buka keran airnya, ternyata airnya mengalir. Sebuah spot tempat duduk untuk menikmati pemandangan yang tinggal rangka atapnya saja juga masih ada, meskipun sekarang sudah tidak lagi bisa berfungsi. Bahkan untaian kata-kata bijak yang tertera pada papan juga masih menempel di batang pohon. Ini bukti bahwa lokasi Gunung Budak ini pernah menjadi lokasi wisata yang dikelola warga Telaga Kotes secara serius. Akhirnya sampailah saya di suatu lokasi di mana di pinggir jalan bebatuan ini terdapat papan informasi. Ya, sampailah saya di bunker setengah terpendam dengan nama Pillbox Bapangsari 8. Dijelaskan dalam papan informasi tersebut bahwa pillbox berbentuk persegi panjang ini menghadap ke selatan dengan 2 buah pintu masuk dan 2 buah jendela. Tebal dindingnya setengah meter. Kedua pintu di sisi belakang sudah tertutup dengan tanah. Saya pun mencoba masuk ke dalamnya untuk mengambil gambar. Namun saya hanya berani mengambil di ruang depan saja. Lantainya terlihat penuh dengan lumpur dan aliran air. Saya tidak berani ambil risiko untuk masuk ke dalamnya. Saya meneruskan perjalanan dan saya melihat lagi ada papan penunjuk arah pada tiang listrik yang masih tergantung tapi hampir lepas, dengan tulisan Pillbox Dadi Rejo 5 dan panahnya mengarah ke bawah. Suasana sepi, tak ada seorang pun di sini kecuali saya. Sepertinya bakal sia-sia kalau saya melanjutkan mencari bunker di sini. Akhirnya saya menyerah. Saya berbalik dan melanjutkan perjalanan lagi hingga sampailah saya di area yang agak lapang, di mana di sini ada rangka bangunan kayu yang sudah tidak beratap. Di bawah rangka kayu ini semak belukar tumbuh liar cukup tinggi sampai saya sudah tidak bisa lagi melihat lantai tanah dari bangunan kayu ini. Terdapat papan informasi, namun saya juga tidak bisa membaca secara utuh semua tulisan di papan yang sebagian sudah tertutup dengan tanaman perdu itu. Sekilas masih dapat ditebak bahwa informasi dari papan pengumuman itu adalah larangan untuk mengubah ataupun merusak situs benteng pendem ini dengan risiko bakal terkena sanksi bila melanggarnya. Di sudut kanan bawah masih bisa terbaca dengan jelas bahwa papan informasi ini dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Sekilas memori yang tersimpan lebih 10 tahun yang lalu sepertinya membantu ingatan saya bahwa disinilah dulu saya pernah melihat ada bunker Jepang dengan lubang intai yang menghadap ke Laut Selatan. Tetapi di manakah ya persisnya bunker itu sekarang? Semak dan perdu yang sangat tinggi telah menutup jalan setapak ke arah bunker itu. Setelah diam sejenak, saya amati kondisi di area ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menyibak semak belukar yang cukup lebat, dan akhirnya saya melihat ada sebuah papan informasi bertuliskan Benteng Pendem Pillbox Bapangsari 5 di samping bangunan beton yang kokoh dengan menara pengintai di atasnya. Ini dia bunker yang saya cari. Oh, beginilah rupanya keadaanmu sekarang, bunker. Sungguh memprihatinkan. Dulu saya berani masuk ke dalam bunker yang cukup besar ini. Bahkan saya sempat mengambil gambar di dalamnya dari beberapa sudut. Namun kali ini sungguh saya tidak berani. Bahkan turun ke akses pintu depan yang cukup besar pun saya tidak berani. Rumput, semak belukar dan tanaman perdu benar-benar membuat bunker ini menjadi seram
dan tidak mudah dilihat dari jalan. Beberapa foto dari belusukan saya lebih dari 10 tahun yang lalu mungkin bisa menjadi perbandingan antara kondisi saat itu dengan kondisi saat ini. Beginilah perbedaannya, teman-teman. Silahkan teman-teman beropini sendiri dari perbandingan foto-foto ini. Inilah bunker yang biasanya dijadikan latar belakang untuk berfoto bagi para pengunjung yang datang ke sini. Dan sekarang keadaannya menjadi seperti ini. Demikianlah teman-teman, belusukan saya di benteng pendem peninggalan Jepang yang disebut dengan Kalimaru ini. Saya akhiri di sini. Semoga menjadi wawasan kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore. Semoga sehat selalu.